Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Teguh Jayanto. Biasa kalian panggil atau Mas Teguh ya. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang Pendidikan Matematika. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani mengingat keadaan saat ini. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yaitu barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika ini dan pelajaran sebelumnya yaitu prabilangan materi sebelumnya itu merupakan bagian dari materi ini juga. Lalu saya ingin berpesan kepada kalian harus selalu tetap semangat untuk belajar setiap harinya, hari esoknya, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menggapai cita-cita dan mimpi kalian sendiri. Kita lanjutkan pada selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Poin pertama yaitu kalian dapat mengamati dan mengidentifikasi fakta pada barisan dan deret aritmatika. Lalu kalian dapat mendeskripsikan barisan dan deret aritmatika berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, kalian dapat menentukan suku ke n dari suatu barisan aritmatika. Lalu kalian menentukan jumlah n suku deret aritmatika, yaitu rumus atau untuk mencari jumlahnya itu dengan rumus Sn. Lalu saya berharap kalian juga dapat menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika ini untuk menyajikannya dan menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, apa sih pengertian barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika ini memiliki yaitu barisan yang memiliki sifat yaitu selisih suatu suku sama dengan suku sebelumnya. Jadi selisihnya sama dengan suku sebelumnya. Oke ya. Seperti contoh di sini ada sebuah barisan aritmatika 3, 5, 7, 2 dan 11. Jika kalian lihat di sini kita perhatikan ya. 3 dan 5. Nah, ini memiliki selisih 2. Selisih 2. 5 ke 7 juga 2. Lalu ke sini juga 2. Dan 9 ke 11 2. Jadi barisan aritmatika berdasarkan sifatnya ini selisih sukunya itu sama. Nah, di sini kita sebut bahwa 3 itu adalah U1. Urutan baris kedua yaitu U2. Nah, suku ketiga yaitu 7. Seperti itu. Lalu kalian perhatikan di sini ada U1. U1 di bawah ini adalah indeks matematika, yaitu notasi matematika yang menunjukkan unsur posisi unsur terhadap suatu unsur dalam suatu susunan unsur-unsur lainnya. Jadi menunjukkan posisinya gitu ya, atau notasinya berada pada suatu unsur-unsur lainnya. Kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan beda. Beda di sini berdasarkan sifat yang tadi, barisan aritmatika. Kita lihat di sini ada 3 barisan ya. Nah, di sini yang pertama memiliki beda 1 tiap suku. Sungguh jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang kedua memiliki beda 4 tiap suku. Kalau kalian perhatikan ya, 3 ke 7, 7, 11, 11 ke 15, 15 ke 19. Lalu yang ketiga itu memiliki beda min
3 tiap suku. Jadi beda itu bukan hanya min, hanya plus ya, tapi min juga termasuk. Tergantung dari barisannya tersebut, selisihnya berapa. Jika segi pandang kita seperti ini ya, dengan logika kita. Lalu bagaimana dengan perumusannya? Nah, perumusannya itu untuk beda seperti ini, yaitu B sama dengan UN dikurang UN min 1. Jadi sukunya dikurang 1. Indeks matematikanya dikurangi 1 ya. Nah, kita pada contoh di sini. Tentukan beda barisan aritmatika berikut, yaitu ada 5, 10, 15, 20, min 5, min 6, min 4, min 2, 0, dan 2. Yang pertama, B sama dengan, kita perumusannya adalah UN min 1. Untuk mencari selisih, kita awalnya dari suku kedua atau baris kedua ya. Di sini yaitu U2 dikurangi U2 dikurangi 1, berarti U2 dikurangi U1. Di sini U2 dikurangi U1. Itu ya. Jadi 10 kurang 5 sama 5. Lalu di yang ini, yang baris ketiga, kita berikan lagi apakah U3 ini benar. U3 dikurangi U2 sama dengan 5 juga. Ternyata benar, U3 sama dengan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Jadi ini merupakan barisan aritmatika. Nah, lalu yang kedua di sini yaitu min 6, min 4, min 2. Nah, bisa kita lihat berarti untuk mencari bedanya atau selisihnya yaitu kita di sini U2 dikurangi U1, min 4 dikurangi min 6 sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Min ya, berarti plus. Jadi min 4 ditambah 6 jadi 2. Terus yang untuk U3 nya juga di sini selisihnya juga itu yaitu U3 dikurangi 2 sama dengan 2 plus 4 ya. Kalau kita sini jadi sama dengan 2. Jadi maka bedanya itu di sini yang pertama itu 5 dan yang kedua itu adalah 2. Oke. Itu untuk mencari bedanya atau selisihnya. Kita di sini untuk mencari suku ke n. Suku ke n itu dari barisan itu berapa gitu ya. Jadi kita mencari. Nah, rumus umum suku ke n pada barisan aritmatika yaitu ada sebuah istilah pertama itu suku pertama dan beda. Nah, dapat diturunkan sebagai berikut. Jadi intinya itu ada di suku pertama dan bedanya yang tadi yang kita pelajari. Suku pertama itu sama dengan U1 atau A. Nah, di sini U1 sama dengan A, dan di sini untuk dengan berdasarkan yang beda tadi kita merumuskannya U2 itu A plus B dan U3 itu A plus 2B. Lalu U4 sama dengan A plus 3B. Nah, lalu U5 sama dengan A plus 4B. Dengan ini kita untuk mencari suku ke n dari sebuah barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Langsung kita contohkan saja. Nah, di sini ada soal yaitu tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika. Nah, jadi kita mencari suku ke-20 itu nilainya berapa? Dari min 3, 2, dan 7. Nah, kita baru diketahui, kita tulis dulu diketahuinya, kita harus tulis keterangannya dulu di mana A sama dengan min 3 yaitu U1. Di sini U1 dan beda yaitu U2 dikurangi U1. Berarti 2 dikurangi min 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita sudah dapatkan A dan B, maka kita tinggal substitusikan untuk mencari U20 di sini ya, dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Untuk U20 di sini kita substitusikan A-nya. Substitusikan A-nya di sini min 3 dan N di sini adalah 20. Nah, di sini bedanya juga 5. Kita substitusikan saja. Di sini kita 19. 20 dikurangi 1, 19 kali 5 sama dengan 95. Min 3 ditambah 95 sama dengan 92. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya.
Nah, di sini agak berbeda dari contoh sebelumnya. Diketahui barisan aritmatika memiliki suku kedua adalah 7 dan suku ke-10 adalah 19. Di sini yang tidak ada itu U1 atau A-nya tidak diketahui, dan bedanya pun di sini karena selisihnya jauh dari suku 2 ke 10. Nah, ini bagaimana caranya? Kita akan bahas di sini. Kita cari beda suku pertamanya. Beda dan suku pertamanya berarti cari A dan B. Lalu yang B itu suku ke-35-nya berapa? Nah, kita terus juga diketahui bahwa U2 sama dengan 7 dan U10 sama dengan 19. Maka kita jabarkan dengan rumusan beda atau selisihnya. U2 sama dengan 7 di sini. A plus B sama dengan 7 karena di sini U2 ya. Lalu U10 sama dengan 19 berarti di sini A plus 9B sama dengan 19. Ini kita tulis persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu kita eliminasi. Nah, kita eliminasi dulu nih di sini. Kita untuk mencari nilai A. Di sini nilai A dan B dan juga U35. Berarti nilai A dan B ya di sini ya. Mana saja ya. Jadi kita di sini mencari A dan B. Pertama kita lihat substitusikan, di sini kita eliminasi. Sudah jelas di sini yang kita akan eliminasi adalah A. Nah, ini akan kita coret. Kita eliminasi, kurangkan. Maka kita akan mendapat jumlah min 8B sama dengan min 12. Kenapa? Karena di sini dikurang. Poinnya di sini ya, eliminasi itu dikurang. Jadi persamaan 1 dikurang persamaan 2. Gitu ya. Jadi di sini B dikurang 9B, berarti ini 8B kan. Nah, di sini 7 dikurang 19 berarti min 12. Kita mendapatkan, maka kita pindah ruaskan, maka B sama dengan 12 min 12 dibagi 8. Ingat di sini ada variabel, maka dibagi sama dengan 3/2 atau sama dengan 1,5. Oke, kita substitusikan nilai B ke dalam persamaan 1. Yang ini ya, yang U2. Jadi A plus B sama dengan 7. A plus 3/2 sama dengan 7 di sini. Lalu sehingga kita dapatkan nilai A sama dengan 5,5. Kita sudah dapatkan di sini A dan B. Lalu kita cari U35. Sini kita mencari U35 selanjutnya. Untuk mencari suku ke-35, maka U35 sama dengan A plus 34B. 34B dari mana? Dari perumusan yang UN ini. Jadi kan UN dikurangi 1. N dikurangi 1 berarti 35 kurang 1 34 dikali B. Begitu ya. Nah, lalu di sini kita kalikan 34 dikali 1,5. Kita kalikan sisi sini dulu. Hasilkan 51. 51 ditambah 5,2 sama dengan 6,5. Di sini kita dapat simpulkan menjadi suku ke-35 dari barisan min dari barisan suku kedua yaitu 7 dan suku ke-10 19 adalah 56,5. Dan juga dengan A dan B nya, A sama dengan 5,5 dan B sama dengan 1,5. Kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Ini adalah aplikasi atau secara kontekstual dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kursi gedung pertunjukan, kita anggap saja di bioskop ya, lalu membentuk barisan aritmatika. Baris pertama terdapat 5 kursi, 25 kursi. Barisan kedua yaitu 35 kursi, baris ketiga yaitu 45 kursi. Nah, jika terdapat 25 baris kursi di dalam gedung tersebut, banyaknya jumlah kursi pada baris ke-25 adalah Nah, untuk mencari kursi
baris ke-25 kita harus menuliskan yaitu diketahuinya. Jadi kita harus simpulkan dulu dari soalnya bahwa kita mendapatkan kursi ke-1 adalah 25, kursi baris kedua adalah 35 kursi, dan kursi baris ketiga adalah 45 kursi. Di sini A-nya bisa kita ketahui 25 kursi. Lalu banyaknya jumlah kursi pada baris ke-25 atau U25 adalah kita mencari U25 ya. Maka kita harus mencari bedanya dulu. Beda di sini yaitu U2 dikurangi U1, 35 dikurang 25 maka 10. Jadi bedanya 10, A-nya itu 25. Masukkan, substitusikan ke rumus. U25 sama dengan 25 ditambah 25 dikurang 1 kali 10. 24 kali 10. Di sini 24 kali 10 240 ditambah 25 265. Jadi kesimpulannya, jadi untuk jumlah kursi pada baris ke-25 sama dengan 265. Kita lanjutkan pada pembahasan sisipan. Sisipan ini adalah berlaku jika di antara dua suku yang berhubungan dalam suatu baris matematika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan. Jadi dimasukkan kembali suku-suku baru yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru juga. Lalu proses ini disebut penyisipan atau interpolasi. Nah, untuk sisipan ini contohnya seperti misalkan di antara dua suku, dua bilangan U1 dan U2 disisipkan ke bilangan sehingga menjadi barisan yang baru. Nah, kita U1 dan U2 itu bedanya itu seperti ini ya, U2 dikurangi U1. Nah, secara seperti ini. Maka untuk barisan yang baru, untuk sisipannya yaitu ditandai oleh B aksen. B aksen di sini. Nah, seperti ini. Jadi B aksennya seharusnya kan U plus U1 plus B terus ditambah U1 tambah B dan seterusnya ini. Nah, lalu di mana U plus K B aksen plus B aksen sama dengan U2. Jadi U2 nya itu ini. Lalu U1 plus K plus 1 B aksen sama dengan U2, sehingga kita dapatkan B aksen sama dengan U2 dikurangi U1 per K plus 1. U2 min U1 ini sama dengan B, sehingga kita misalkan B. Sehingga untuk mencari sisipan, kita selisihnya di sini, bedanya di sini dengan rumus ini. B per K plus 1. Lalu selanjutnya kita kepada contoh langsung. Diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 9 jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan. Jadi terdapat dua bilangan disisipkan. Nah, berarti di sini K-nya 2. Disisipkan dua bilangan. Nah, ada ketentukan. Ya, baiklah. Lalu tentukan baris aritmatika baru. Ya, kita punya baris aritmatika ini 1, 7, 13, 9. Maka kita N-nya sama dengan 4. Nah, bedanya di sini itu dia memiliki batasan untuk barisannya. Di sini batasan baris 4. Nah, untuk yang sebelumnya, yang untuk mencari suku ke N itu dia terus berlanjut. Jadi tak tinggal dan seterusnya sampai UN. Kalau ini tidak, di sini terbatas. Jadi untuk mencari ini beda, kita juga mencari bedanya di awal. U2 dikurangi U1, 13 dikurangi 7. Di sini sama dengan 6. Nah, di sini tuh 7 dikurangi 1, 13 dikurangi 7 dan 19 dikurangi 13 sama dengan 6. Jadi ini merupakan barisan aritmatika. Nah, di sini pembuktiannya. Jadi dia selisihnya sama, dan K2 dari K itu disisipkan dua bilangan. Lalu kita masukkan rumus B per K plus 1. Jadi 6 dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi gimana kesimpulannya? Seperti ini ya, menyusun barisannya. Jadi ditambahkan
selisih 2 pada setiap nomor yang baru ini. Jadi 1 di sini 2 tambah 2 yaitu 3 menjadi 3 tambah 5 tambah 2 jadi 5 tambah 2 jadi 7 tambah 2 9 dan seterusnya. Jadi diubah selisihnya di sini yang awalnya 6 jadi 2 dan membentuk aritmatika baru. Itulah sisipang. Lalu selanjutnya di sini ada suku tengah UT atau UT yang dilambangkan. Suku tengah ini berlaku pada aritmatika ganjil gitu ya. Hanya terdapat pada aritmatika ganjil. Jika ganjil maka terdapat suku tengahnya seperti ini. Untuk mencari UT di sini sama dengan 1/2 A plus UN. Gitu. Lalu contohnya di sini terdapat sebuah barisan aritmatika yaitu 1, 5, 9, 13, 17. Tentukan suku tengah dari bilangan tersebut. Nah, kita di sini UT sama dengan 1/2. Di sini A sama dengan 1 dan UN plus UN-nya itu di sini ada 17. Jadi yang terakhir ya di sini plus 17 sama dengan sini 18, berarti 1/2 kali 18 sama dengan 9. Nah sini tuh sama dengan 18 dibagi 2 ya, jadi 9. Jadi suku tengahnya itu 9 sudah jelas ya di sini. Kalau kita lihat secara logika suku tengahnya berada di 9. Baiklah, selanjutnya di sini ada deret aritmatika. Yang sebelumnya yaitu barisan, sekarang kita masuk ke deret aritmatikanya. Nah, deret aritmatika itu merupakan penjumlahan suku-suku barisan dari barisan aritmatika itu. Jadi jumlah-jumlah dari barisan aritmatika yaitu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini disimbolkan dengan SN. Untuk mencarinya sebagai langkah-langkah berikut. Nah, SN sama dengan U1 tadi barisan 1. Barisan aritmatika atau U1 ditambah U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Maka kita dapatkan rumusan tadi untuk mencari UN itu A plus B, A plus 2B dan seterusnya. Nah, maka kita simpulkan bahwa di sini kita tambahkan di sini menjadi 2A ditambah plus N min 1 kali B dan seterusnya di sini. Maka untuk mencari deret aritmatika yaitu dengan rumus SN 1/2N 2A ditambah N min 1 B. Rumus di sini ya. Nah, ini. Selanjutnya pada contoh pertama, tentukan jumlah 100 suku pertama deret aritmatika 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya. Di sini kita tentukan bahwa A sama dengan 1 dan B itu 3. Dikurang 1 sama dengan 2. Dengan N sama dengan 100. Lalu kita secara matematis kita substitusikan ke dalam rumusnya. Jadi SN sama dengan 1/2 dikali N, N itu 100, 2A hanya 1, N 100 dan B nya adalah 2. Di sini ya poin-poinnya. Nah di sini A sama dengan 1. Oke, maka kita dapatkan nilai yaitu jumlah suku ke 100 yaitu 50 dikali 2 plus dikali 200 ya, karena 2 dikali 9 kali 2 jadi 200. 50 kali 200 sama dengan 10.000. Jumlah 100 suku pertama deret aritmatika 13579 adalah 10.000. Selanjutnya di sini kita punya ilustrasi dari aplikasinya atau penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada menabung.
Erik menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal setiap bulannya tetap. Jadi tetap, ini merupakan barisan deret aritmatika. Nah, pada bulan pertama sebesar 50.000, dan bulan kedua 50.000, dan ketiga 60.000. Lalu berapakah jumlah jika sudah menabung selama 2 tahun? Kita tulis yang diketahui bulan ke-1 50.000, hanya bulan kedua 55.000, dan ketiga adalah 60.000. Jadi kita mencari B. Nah, ditanya mencari B-nya di sini. Jumlah uang tabungan sampai 2 tahun sama dengan S24. Mencari bedanya di sini B UN min UN min 1. Jadi U2 dikurangi U1 sama dengan 55.000 dikurangi 50.000 sama dengan 5.000. Kita lanjutkan. Kita dapatkan B-nya. Maka kita substitusikan A dan B-nya pada rumus SN. SN sama dengan N yaitu 24 dibagi 2 di sini, yaitu 2A. A-nya itu 50.000 ya di sini 50.000. Lalu di sini B-nya itu 50.000, N-nya 24. Kita kurangi ini 24 berarti 23 dikurang 23 dikali 5.000 sama 165.000. 24 bagi 2 12 dikali 215.000 sama dengan 2.580.000. Jadi sehingga uang tabungan Erik selama 2 tahun berjumlah 2.580.000. Sekian, terima kasih. Stay at home untuk kalian semua. Pesan dari saya yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga jaga jarak.